Kapan waktunya asar adalah ketika bayangan suatu benda melebihi dari bendanya, dan habisnya adalah waktu ghurub, yaitu tenggelam matahari, ditandai dengan tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Ini waktu normal ketika mataharinya terik. Kemudian waktu setelah itu adalah maghrib. Kapan ditandai waktu maghrib? Adalah ketika terbenam matahari. Dan waktu maghrib ini waktunya tidak ada pilihan, cuma satu. Kalau tadi kan ada dalam hadis disebutkan waktu sholat itu dibagi tiga, ada awal, ada tengah, ada akhir. Maghrib ini ukurannya sedikit, yaitu seukuran sekira orang adzan, kita hitung aja langsung. Orang adzan 7 menit atau 5 menit, kita buletin 5 menit. Lalu kemudian wudhu 3 menit, 8 menit. Lalu kemudian nutup aurat semenit lah, pakai sarung, pakai apa. Lalu kemudian sholat maghrib tuh 3 rakaat, dah segitu. Ditambah dengan 5 rakaat sholat sunnah apa. Kira-kira waktu maghrib misalnya sekarang jam 6 misalnya, berarti setengah 7 sebetulnya sudah habis kan? Sebetulnya sudah habis, karena maghrib itu mepet waktunya. Nah, dalam hal ini pandangan para ulama berbeda-beda. Ada yang dengan rumusan tadi. Lalu kemudian untuk kita yang kadang jam segitu masih yang kerja macet di jalan baru nyampe rumah jam setengah 7, maghrib masih ada sebelum isya, berarti jangan tunggu, dikodo aja berarti kalau gitu. Jangan, itu masih ada waktu sebelum masuk waktu isya. Intinya begitu. Itu mudahnya. Duduk di teras, lihat ada enggak nih tanda-tanda yang seperti ditulis di kitab ini. Ada mega merah, lalu menghilang mega merah itu. Nah, itu berarti masuk waktu isya. Dan pada akhirnya adalah ila thulutsil laili, sampai pada akhir atau sepertiga malam. Dan pada akhirnya maksimal adalah ila tulu'il fajri tsani, itu waktu jawaz. Artinya orang boleh melaksanakan sholat di waktu isya, di mana waktunya sudah sampai pada mau masuk menjelang masuk waktu subuh, tetapi itu namanya masih waktu isya, jadi boleh. Dalam hal ini ada fadilah. Ketika ada orang yang setelah maghrib kemudian dia ada kegiatan amalan tertentu yang bersifat ibadah, maka kemudian dianjurkan takhirul isya. Jadi mengakhirkan isya itu bagian daripada sunnah, dengan catatan ada amalan yang dia lakukan dan dia yakin tidak akan meleset. Tergantung kebiasaan kita kan. Pak, isya kan diakhirkan sunnah, lalu kemudian lupa, jadi dosa. Yang lebih mudah adalah sesuai dengan waktunya, apalagi berjamaah di masjid sudah. Tapi kalau memang ada satu waktu kesempatan, misalnya kan sering kali nih di masjid mengadakan PHBI, misalnya nuzul Quran gitu. Ketika dimulai dari maghrib kemudian kepotong tuh ketemu isya, bablasin aja misalnya gitu. Isya ya berhenti dulu dengan azan di masjid lain, lalu acara dilanjutkan. Nanti selesai acara jam 9, itu nggak masalah. Yang terakhir tadi waktu subuh. Waktu subuh adalah masuk ketika terbit yang disebut dengan fajar, yaitu fajar shodiq. Masuklah waktu subuh, kemudian akhirnya waktu subuh fil ikhtiyar ilal asfar. Dasarnya adalah memenuhi perintah Allah, melaksanakan kewajiban dengan disiplin waktunya yang sudah ditentukan. Kemudian pada akhirnya Allah juga yang memberikan hidayah kita untuk bisa istiqomah tepat waktu. Yang jelas kalau sudah tahu waktu tidak boleh meninggalkan sama sekali. Ancamannya keras di dalam hadis, man taraka sholatan khamsan liman kana muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Siapa orang meninggalkan sholat dengan penuh kesadaran, sengaja, dia tahu waktu sholat, dia bisa sholat, tidak ada penghalang, tidak ada uzur, kemudian dia meninggalkan itu, maka fajazahum, naudzubillah, balasannya adalah jahannam khalidan fiha, lama lagi di sana, naudzubillah.